Dua paslon ya, berarti 4 orang ya? Iya. Presiden dan wakil presiden itu 4-4-nya diumumkan ke publik semua? Iya. Informasinya? Iya. Bu Ketua, saya mau tanya ke KPU RI ya. Tadi kan disampaikan kalau salinan ijazah diumumkan ke publik. Itu betul tuh? Saya mau tanya ulang deh. Iya. Salinan ijazah? Iya. Dokumen syarat calon. Enggak, kalau CV terus kemudian jejak rekam, lalu kemudian profil akademik, itu kan memang diumumkan ya. Nah, perangkatnya apa? Perangkatnya misalnya ada, kalau zaman dulu tuh misalnya apa tuh, mading ya, majalah dinding atau apa. Kalau di ini apa namanya? Saya mau pakai istilahnya Bapak. Ya, di website KPU. Di website KPU. Iya. Termasuk salinan ijazah. Ya, seluruh dokumen syarat calon dalam konteks pencalonan ya. Ya, ini saya ulang lagi nih. Salinan ijazah itu tayang atau hanya kepada tim ses? Seingat kami tayang. Jangan seingat kami Pak, izin. Iya, tayang Pak. Tayang. Bisa dikasih lihat sekarang contohnya, bisa tim yang di belakang kasih lihat contoh tayangnya. Ini karena majelis tidak boleh punya interpretasi sendiri ya, tapi ini jadi fakta persidangan kalau memang ada keterangan seperti itu. Karena betul tadi, kalau misalnya salinan ijazah itu tayang di perangkat layanan informasi secara luas dan bukan terhadap tim ses gitu ya, kalau gitu ya selesai semua, kita nggak usah sidang, bahasanya gitu. By default secara empirik berarti itu sudah terbuka, atau ada yang terbatas ketika ada permintaan. Karena di kategori kita itu kan ada informasi publik tersedia setiap saat, dia hanya diberikan pada saat ada permintaan. Tapi kalau keterangan baru, saya bilang keterangan baru ya Bu Ketua ya, karena sebelumnya belum pernah ada nih keterangan dari KPU RI, BKI, Surakarta maupun dari UGM bahwa itu pernah ditayang secara berkala. Dalam kategori informasi publik berkala berarti di website. Scan ijazah. Coba, ini jadi hal penting nih. Saya kasih kesempatan karena majelis ingin itu betul-betul munculnya dari badan publik. Jangan sampai ada interpretasi yang muncul dari pihak termohon ataupun pemohon yang tidak terverifikasi gitu. Saya coba dibantu timnya. Saya mau majelis ingin lihat apa betul memang scan ijazah, salinan ijazah itu tayang khususnya untuk register ini, berarti Pak Joko Widodo. Izin. Iya, nggak apa-apa. Majelis izin. Ya. Di perkara sebelah kami juga sebagai termohon, jadi kami izin 1 orang untuk bisa keluar untuk mewakili UGM. Silakan 1 orang ya. Ya, baik, terima kasih majelis. Ya, sekali lagi informasi publik terbuka itu kan ada yang berkala, ada yang tersedia setiap saat. Kita mau memastikan jawaban yang dimaksud KPU tuh yang berkala atau yang tersedia setiap saat. Boleh? Silakan, Ya. Pak. Jadi berdasarkan pasal 11 ayat 3 Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018, bahwa setelah KPU menerima dokumen syarat pencalonan, KPU mengumumkan dokumen yang telah diserahkan oleh bakal pasangan calon. Nah, ini untuk mendapat tanggapan masyarakat. Nah, memang sehingga nanti berkaitan dengan pasal 31 tadi, bahwa dalam hal terdapat tanggapan masyarakat terhadap dokumen yang sudah diumumkan, maka KPU melakukan klarifikasi kepada instansi berwenang. Nah, memang ada klausul di dalam daftar riwayat hidup bakal pasangan calon itu menyatakan bersedia atau tidak bersedia diumumkan. Nah, sehingga dalam konteks itu pasangan calon telah bersetujui atau bersedia dokumen syaratnya diumumkan. Dalam konteks pemilu legislatif pada saat itu ada beberapa calon anggota DPR yang menyatakan tidak bersedia dokumennya diumumkan, sehingga KPU juga tidak mengumumkan dokumen syarat calonnya. Tetapi dalam hal si calon menyatakan bersedia, maka KPU mengumumkan syarat calon tersebut secara terbuka untuk mendapat tanggapan masyarakat. Itu pun dalam konteks tahapan yang memang sudah ditentukan, Pak. Jadi tidak terus menerus, tapi dalam konteks waktu yang telah ditentukan dan telah diatur dalam tahapan pencalonan itu sendiri, dalam hal ini untuk memperoleh tanggapan masyarakat. Demikian. Ya, sekali lagi majelis hanya membahas register akwo. Register akwonya apakah pada saat pilpres yang diikuti 2 kali oleh
Bapak Presiden Joko Widodo waktu itu, yang saat itu masih menjadi calon, salinan ijazahnya tayang di instrumen layanan informasi publik berkala, yaitu website. Kalau ada, mohon ditunjukkan. Iya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat menyaksikan secara bersama cuplikan video yang cukup menarik. Hari ini kita melihat cuplikan video terkait dengan sidang ijazah mantan Presiden Joko Widodo, di mana di dalam persidangan itu kita melihat bahwa perwakilan dari pihak UGM tersebut yang memberikan dan bahkan hakim meminta bukti keterangan terkait dengan ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang seperti yang kita saksikan bersama, bahwa dikabarkan bukti keterangan yang dimintai oleh hakim tersebut ya dimintakan kepada perwakilan pihak UGM itu untuk bisa diperlihatkan. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang hal ini memberikan bukti keterangan terhadap pengadilan dan untuk memastikan apakah memang keterangan ini sesuai dengan apa yang sesuai dengan prosedur hukum atau memang sudah sesuai dengan verifikasi dari KPU. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang kasus polemik ini membuat publik semakin memberikan satu perhatian terhadap ijazah Jokowi itu, ya, dimana dari sidang yang dilakukan di PN Solo, bahkan di dalam sidang KIP pun ya publik sudah mulai menilai bahwa sebagai tergugat pertama tersebut tidak pernah menghadiri persidangan untuk memberikan keterangan ya terhadap ijazah tersebut. Ya, jadi teman-teman, bahwa hanya saja kita melihat ya dikabarkan di situ sebagai mantan Presiden Joko Widodo ya belum pernah menghadiri persidangan dan belum pernah hadir ya untuk memberikan keterangan ya terhadap ijazahnya yang dituding oleh Roy Suryo dan Bu Tifa dan para tim lainnya. Nah, jadi ini yang menjadi keraguan dari masyarakat saat ini atau netizen terhadap ijazah Jokowi, karena ini sudah masuk beberapa tahun ya. Saya nggak tahu ini udah masuk tahun keberapa kasus polemik ijazah ini, namun teman-teman ya bukti secara secara fisik ya tidak pernah diberikan kepada pengadilan atau kepada hakim. Ya, hanya saja kita melihat bahwa di dalam gelar perkara yang dilakukan di penyidik Polda Metro Jaya kemarin ya memang pernah ditunjukkan, namun teman-teman ini para tersangka sangat memprotes keras terkait dengan hal ini, karena memang penyidik di Polda Metro Jaya pada saat itu masih yang melakukan pembatasan, bahkan dilarang untuk memotret dan untuk mendekat, untuk lebih dekat untuk meraba dan ijazah tersebut. Hal ini yang tidak bisa diperbolehkan. Ya, jadi teman-teman, kalau misalnya asli ijazah ya tersebut yang sudah ditujukan di gelar perkara khusus tersebut, mestinya ya tidak bisa diragukan lagi. Ya, artinya tidak diragukan ya kalau misalnya para tersangka ini mau melihat, meraba dan segala macam kalau itu asli. Tapi kenapa teman-teman ya sepertinya masih dirahasiakan, sepertinya masih ada sesuatu hal yang cukup dijaga di situ sehingga tidak bisa diperlihatkan kepada para tersangka. Ya, jadi teman-teman, biar tidak berlama-lama, coba kita melihat ya bagaimana sebenarnya apa yang terjadi di dalam kasus ijazah ini. Ya, dikatakan bahwa sehat selalu kalau palsu itu bentuk kejahatan. Ya, karena palsu sudah disengaja untuk bisa menguasai segalanya. Itu harus ditindaklanjuti dan harus dihukum sesuai dengan perbuatan. Oke, dan semoga ke depan tidak ada lagi proses capres cawapres palsu agar lahir presiden yang legal.
Ya, jadi teman-teman, inilah yang diharapkan oleh netizen, bahwa memang ya ketika kedepannya dalam pemilihan capres maupun cawapres, ya diharapkan bahwa supaya tidak ada lagi ya capres cawapres yang maksudnya adalah cawapres dan cawapres yang palsu, ya. Dan inilah harapan-harapan dari masyarakat di Indonesia untuk melahirkan ya pemimpin-pemimpin yang mumpuni, ya, pemimpin-pemimpin yang punya integritas dalam memajukan negara dengan jelas. Ya, betul, Jokowi ini betul katanya Rocky Gerung, ya, ijazahnya asli tapi yang palsu orangnya. Seret saja Jokowi itu ke penjara karena tidak menunjukkan seorang negarawan, itu pembohong rakyat. Ya, jadi KPU ini ngomongnya penuh dengan kebohongan. KPU ini adalah bego. Saya jujur atur ya dan Maret, dan jelas sekali KPU terlihat meloloskan ijazah palsu. Dilindungi Bawaslu dan Polri, dilindungi oleh Rektor UGM dan saksi bayaran. Ya, jadi akhirnya blunder terus dan kerapus. Ya, KPU berbohong. Ya, jadi pemalsu ijazah harus dipenjara walaupun mantan presiden. Hukum harus ditegakkan, tidak pandang bulu, supaya kedepannya tidak ada lagi presiden yang berijazah palsu. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang kita menyaksikan bersama tadi dicuplikan video bagaimana dari perwakilan KPU tersebut, sepertinya mereka ini adalah ya perlu dipertanyakan. Ya, mestinya apapun yang diminta oleh hakim sebenarnya ya itulah yang mereka tujukan, ya, memberikan bukti yang sebenar-benarnya untuk pengadilan, untuk membantu pengadilan, dan untuk membuat kasus ini lebih mudah dan cepat diproses. Ya, bukan seperti yang disampaikan oleh KPU yang dari KPU Solo, teman-teman, yang awalnya menyampaikan bahwa salinan ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo itu sudah dimusnahkan. Jadi pada akhirnya setelah viral, teman-teman, akhirnya ini disampaikan kepada publik bahwa ya tidak semua akan dimusnahkan. Jadi teman-teman, bahwa ini kita berharap bahwa penegakan hukum mampu membuka seterang-terangnya kasus ijazah ini, supaya dugaan dan narasi-narasi di luar sana tidak tidak merajalela. Ya, jadi itu saja teman-teman. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda di kolom komentar ini. Sampai ketemu di postingan.